Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali dikumpulkan di tempat ini untuk memuji memuliakan namanya. Tidak lupa juga saya menyapa jemaat yang hadir melalui ibadah Zoom. Kiranya kita bisa bersama-sama mengimani tema bulan ini, yaitu Allah di pihak kita, dan yakini bahwa kita akan pulang membawa kemenangan. Amin. Kita angkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan, Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Saya undang Bapak Jonathan untuk berdiri. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Karena kami tahu ketika Roh Kudus-Mu ada di tengah kami dan menjamah setiap kami yang hadir di tengah ini, kami boleh pulang dengan membawa kemenangan. Kami pulang dengan membawa sukacita. Kami pulang dengan membawa mujizat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, di rumah-Mu kami datang ke hadapan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, bersukacita di dalam Engkau dalam ibadah pagi ini. Bapa, urapi kami semua yang terlibat dalam pelayanan Engkau. Worship leader, para backup singer, pemain musik, bahkan yang bertugas di bagian lainnya, aser ataupun bagian kolektan. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara iman kami yang dalam perjalanan, Engkau percepatkan langkah mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini, agar mereka juga boleh ambil bagian bersama dengan kami. Bersukacita beribadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang heran dan berkuasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh maaf, sebelumnya salam kanan kiri terlebih dahulu. Dan kita bersama-sama ingin menaikkan pujian Hosana. Kita katakan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tangan kita. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Bapak Ibu percaya saat Tuhan di pihak kita, artinya Tuhan selalu beserta kita. Amin. Tuhan akan selalu menuntun kita dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhanlah Gembalaku.
takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau, Ia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Amin. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita mau terima anggur baru dari Tuhan. Kita tepuk tangan, angkat tangannya di atas kepala. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
sudah ada sukacita dalam hati kita. Amin. Bisa lambaikan tangan kita angkat pujian terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam. Kita mau katakan tidak akan patah semangat kita, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bapak Ibu, belakangan ini tuh saya lagi suka banget menelaah lirik-lirik gitu ya. Dan lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini sangat luar biasa liriknya ya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk mengamini dan juga mengimani bahwa kita lebih dari pemenang. Dengan semangat, dengan iman, apalagi hari ini basis kita ya. Kalau Bapak Ibu pasti udah melirik dong ke belakang tuh ya basis kita, berikan tepuk tangan dulu dong. Karena itu kita mau nyanyikan dengan semangat, kita mau bangkit berdiri, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya.
Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Karena itu kita mau angkat satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Nanti saya undang Bapak Alvin untuk membawa kita dalam doa firman.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari saudara-saudara kekasih, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk pujian-pujian yang sudah dinaikkan kepadamu Bapa. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa, untuk bisa menyenangkan hatimu Bapa. Kalau sementara kami akan menerima firman-Mu, berfirmanlah buat setiap kami Bapa. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Pendeta Ruben. Berfirman buat setiap kami untuk kami bisa menerima nasihat didikan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Alvin. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk, dan mimbar selanjutnya akan saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Ruben. Saya juga kembali mengingatkan untuk menonaktifkan handphone. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang utama pagi hari ini kita terima kasih kepada Tuhan. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kalau bukan kasih Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Amin. Terima kasih saya juga untuk Ibu Gembala kita yang pada pagi hari ini memberikan saya kesempatan melayani jemaat yang ada di tempat ini. Tema besar bulan ini untuk GPD Cianjur dan jemaat AMS Jakarta adalah Allah di pihak kita. Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Allah di pihak kita berarti Allah diam di dalam kita. Allah di pihak kita berarti Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Allah di pihak kita berarti Allah membela kita waktu kita di dalam peperangan. Dan kalau Allah ada di pihak kita, Dia membela kita. Alkitab berkata, kita bukan cuma menang saja, tetapi firman Allah berkata, kita lebih daripada pemenang. Amin. Saya suka berkata bahwa di Indonesia ada banyak orang luar biasa. Rudy Hartono itu pemenang All England 8 kali. Ya. Ada Mike Tyson, dia petinju yang luar biasa. Ada Muhammad Ali, petinju yang luar biasa. Tetapi mereka cuma disebut pemenang. Ya. Sedangkan kita orang-orang percaya yang Allah ada di pihak kita, firman Allah berkata, kita lebih dari Rudy Hartono loh. Kita lebih daripada Muhammad Ali. Kenapa? Kita bukan cuma pemenang saja, tetapi kita lebih daripada pemenang. Seseorang atau satu bangsa yang sedang berperang, yang sedang dalam masalah, perlu kekuatan yang hebat. Perlu kekuatan yang luar biasa untuk apa? Dia keluar sebagai pemenang. Kita harus akui bahwa sebagai orang-orang percaya kita lemah.
Siapapun juga kekuatan kita terbatas. Siapapun juga harus mengakui bahwa kita itu tidak punya kemampuan apa-apa. Sedangkan lawan kita si iblis itu begitu kuat. Lawan kita iblis itu jauh lebih tua, jauh lebih berpengalaman dari kita. Umurnya sudah ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun. Oleh sebab itu, sebagai orang yang lemah, musuh kita kuat, kita butuh seseorang yang jauh lebih kuat dari kita. Seseorang yang jauh lebih kuat dari musuh kita. Dan orang itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Alkitab bilang, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Alkitab waktu sekolah minggu, siapakah lawan kita? Tidak ada. Itu lagu waktu sekolah minggu. Jadi sekarang kita butuh seseorang. Satu pribadi yang jauh lebih kuat dari kita karena kita lemah. Yang jauh lebih kuat daripada setan karena setan itu begitu kuat. Dan pribadi itu cuman kita temukan di dalam pribadi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin, amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kecil saya pada pagi hari ini kita akan baca dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kata-kata yang luar biasa ini, kata-kata yang penuh iman ini keluar dari seorang mulut, seorang yang masih sangat muda. Namanya Daud. Dan kata-kata luar biasa ini ditujukan oleh anak muda ini, orang kampung ini kepada seorang pahlawan perang. Alkitab berkata seorang yang mempunyai perawakan raksasa, yaitu Goliat. Seorang pahlawan dari Filistin. Mari kita lihat profil kedua orang ini. Daud. Daud itu adalah seorang Israel. Dia dari kota kecil Bethlehem. Dia seorang pemuda yang masih sangat muda. Anak bungsu dari 8 orang bersaudara. Kakak-kakaknya itu hebat-hebat. Dan kakak-kakaknya itu menjadi tentara. Berperang melawan musuh-musuh Israel. Karena mungkin tidak cocok ya. Karena Daud orangnya kecil, imut-imut, anak manja. Makanya ayahnya tidak utus dia jadi seorang tentara. Kerjaan Daud apa? Dia ditaruh di padang rumput. Untuk apa firman Allah berkata? Dia menjaga domba papanya. Bukan domba yang puluhan ekor, bukan ratusan ekor, yang cuma berjumlah 2-3 saja. Sangat sedikit ini. Dan Alkitab berkata, Daud itu kemerah-merahan. Dia sangat muda dan dia sangat-sangat tampan. Daud anak kecil ini punya keahlian. Keahlian itu apa itu? Dia bisa bermain musik, bermain kecapi dengan baik. Dia bisa main seruling dengan baik. Ternyata di tengah-tengah pekerjaannya sebagai seorang gembala, dia bisa duduk di bawah pohon. Dia mengawasi domba-dombanya yang tidak banyak, cuma sedikit itu. Dan dia bermain musik. Apa yang dia kerjakan dengan main musik? Daud memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dan Allah berkata, karena Daud suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, main musik dalam urapan Tuhan, maka Alkitab berkata, Allah berkenan kepada Daud. Hari ini Allah membutuhkan gereja umat Tuhan yang bisa menyembah Tuhan. Yang bisa memuji Tuhan. Amin, 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 amin. Walaupun tidak bisa main musik, saya nggak bisa main musik loh. Nggak bisa sama sekali. Sudah belajar sana sini, udah mau ikut kursus, tapi nggak bisa. Saya pikir-pikir mungkin kalau bisa, saya bisa main musik, saya jadi orang sombong loh. Saya jadi orang sok. Kalau saya bisa main musik, makanya teman, udah kamu gak usah bisa main musik deh. Udah nyanyi-nyanyi aja, puji Tuhan aja. Ya, Daud ini pekerjaannya setiap hari menggembalakan kambing domba sambil memuji Tuhan.
sambil menyembah Tuhan. Tuhan butuh jemaat PDAMS yang bisa menyembah Tuhan. Yang bisa memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan gratis, tidak ada yang bayar. Masa ada yang gratis, tidak ada yang bayar. Mau cari yang dibayar di karaoke. Bayar kali karaoke kan? Sambil minum, sambil ada yang menemani. Kenapa mesti pilih itu? Ada yang gratis loh. Duduk di rumah, sambil masak, sambil kerja, bisa memuji Tuhan. Bisa menyembah Tuhan. Dan inilah yang membuat Allah begitu senang dengan Daud. Daud artinya yang dikasihi. Selain Daud dikasih oleh Tuhan karena dia suka memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Daud juga adalah seorang yang berani. Dia berkata, kalau dia lagi jaga kambing dombanya, ada beruang, ada macan, ada serigala yang datang, dia tidak takut loh. Dia hadapi itu, dia pegang, dia robek mulutnya, dia kalahkan binatang-binatang buas itu. Daud sangat luar biasa. Makanya tadi di lagu Tuhanlah Gembalaku, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Ada bahaya perampok, ada bahaya penyamun, ada bahaya dari binatang buas, tetapi Daud tidak pernah takut. Kenapa? Dihadapi semua. Kenapa? Dia punya gada, dia punya tongkat sebagai senjata untuk melindungi dirinya dan melindungi semua domba, ternak-ternak dia. Sekarang kita lihat siapa itu Goliat. Goliat itu seorang pendekar, seorang yang gagah perkasa, seorang tentara yang luar biasa. Tinggi badannya 6 hasta, kira-kira 3 meter lebih sedikit. Mempunyai senjata yang lengkap. 1 Samuel 17 ayat 4 dulu kita baca. 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Senjatanya lengkap loh. Karena begitu lengkap senjatanya, dia perlu asisten. Untuk apa? Pikul senjatanya. Ini dia. Goliat. Arti kata Goliat itu adalah penghujat. Arti kata Goliat itu adalah seseorang yang suka membuka rahasia. Dan sekarang orang Filistin sedang berperang dengan orang Israel. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat profil kedua orang ini, Goliat dan Daud, kalau disuruh pilih, semua orang akan bilang, Daud pasti kalah. Daud pasti kalah. Goliat pasti menang. Semua akan ada di pihak Goliat. Tidak akan ada yang di pihak Daud. Kenapa? Goliat besar. Seperti raksasa, senjatanya lengkap, dia sudah jadi tentara sejak dia muda. Sekarang dia akan berhadapi dengan Daud. Imut-imut orang kampung dari Bethlehem. Nggak bisa main pegang senjata yang canggih. Cuman bisa pakai suling. Bisa main kecapi. Dia harus berhadapan dengan Goliat. Pasti kalah. Amin, amin, amin. Kita pasti ada di pihak Goliat. Semua akan memenangkan Goliat karena dia luar biasa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini orang Israel sedang berhadapan dengan Filistin. Waktu itu orang Israel masih dipimpin oleh seorang raja. Namanya Saul. Saul itu adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Alkitab berkata dia penuh dengan kuasa Allah. Saul itu dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Sekarang Saul berhadapan dengan Filistin, dengan Goliat yang gagah perkasa itu. Dan Alkitab berkata, ayat
pasal 17 ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada Israel. Goliat itulah. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hatinya. Mereka sangat ketakutan. Baru dengar Goliat bicara, sudah ketakutan, sudah cemas. Belum perang loh. Saul seorang yang diurapi oleh Tuhan. Seorang raja Israel baru dengar kata-kata Goliat, sudah takut, sudah cemas, sudah ketakutan. Saudara, suara kecemasan ini, suara ketakutan ini bergema sampai hari ini di seluruh dunia, termasuk bergema di Indonesia, bergema di Jakarta, bergema di Tangerang. Dan gemanya itu membuat banyak orang cemas, membuat banyak orang takut. Ada orang mati bukan karena darah tinggi, bukan karena kanker, bukan karena stroke. Alkitab bilang dia mati karena ketakutan. Mati karena kecemasan. Sekali lagi, suara Goliat yang menghina Israel, gaungnya masih terdengar hari ini. Tetapi tidak di sini. Suara Goliat tidak ada di gedung sini. Tidak ada di jemaat IMS Jakarta. Tidak ada cerita itu. Sekarang muncul pertanyaan begini. Kenapa Saul takut? Baru dengar apa itu? Suaranya Goliat. Sudah cemas, sudah ketakutan. Bukankah Saul juga seorang jago perang? Alkitab berkata kalau Saul berperang, roh Allah ada di atasnya, dia pasti menang. Kenapa cemas dan takut? 1 Samuel 15 ayat 17. 1 Samuel pasal 15 ayat 17 bunyinya begini. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil di pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Ini kata Nabi loh, kata hamba Tuhan kepada Saul. Kamu kan tahu, kamu orang kecil, kamu tidak terkenal, tetapi Tuhan sudah mengangkat engkau. Tuhan sudah menjadikan engkau Raja Israel. Engkau sudah diurapi. Engkau penuh dengan kuasa Allah. Tetapi Saul yang diurapi Tuhan. Saul yang penuh dengan Roh Kudus. Sekarang karena ketidaktaatannya kepada firman, Roh Kudus meninggalkan dia. Alkitab bilang loh. Roh Kudus yang selama ini memimpin Saul, dan waktu Roh Kudus memimpin dia, Allah ada di pihak Saul. Dia menang kemana saja dia pergi. Saudara, ini pelajaran besar bagi kita. Waktu kita tidak taat, Roh Allah, Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita bisa meninggalkan kita. Waktu kita tidak setia, kita taat sama Tuhan, Roh Kudus yang merupakan kekuatan, penghibur, pembela kita akan meninggalkan kita. Bahaya kalau orang sampai ditinggalkan oleh Roh Kudus. Makanya Daud pernah berdoa begini, Tuhan boleh engkau hukum aku. Apa saja boleh engkau lakukan samaku. Tapi satu Tuhan, jangan ambil rohmu dalamku. Boleh Tuhan hukum, tetapi satu, jangan ambil Roh Kudus yang ada di dalamku. Itu kata Daud. Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya jemaat
AMS adalah jemaat-jemaat yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi hati-hati, ketidaktaatan bisa membuat Roh Kudus meninggalkan kita. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan ibadah AMS Jakarta. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan Pak Raj. Bahaya loh Pak Raj. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan keluarga Om Robi dan Tante Uyong. Bahaya. Saul tidak penuh dengan Roh Kudus. Allah sudah meninggalkan dia. Allah tidak ada bersama dengan dia lagi. Allah tidak ada di pihak dia. Kecemasan, ketakutan, takut kalah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu? Jemaat PDAMS, tidak tahukah kamu? Bahwa jemaat AMS Jakarta adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jelek-jelek begini, bau-bau begini, Roh Allah ada diam di dalam kita. Dan kata firman Tuhan, apa tuh? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah jemaat AMS Jakarta. Roh Kudus diam di dalam hidup jemaat AMS Jakarta. Karena tubuhmu adalah rumah Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Siapa yang membinasakan tubuh Roh Kudus, Roh Allah, dia membinasakan aku. Dan aku akan membinasakan dia. Saul seorang yang diurapi oleh Tuhan. Allah ada di pihak dia. Allah memberi dia kemenangan. Tetapi karena ketidaktaatan, Roh Kudus meninggalkan dia. Dan ceritanya berakhir, akhir hidup dari Saul. Dia bunuh diri loh. Barang siapa yang mendukakan Roh Kudus, barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Karena ini adalah Tuhan punya. Tuhan tinggal di dalam kita loh. Jaga baik-baik hidup kita. Harus bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu, suka tinggal di rumah yang bersih? Atau rumah yang kotor? Bau kotoran? Enggak kan? Pengen tinggal di kamar di rumah yang bersih. Dan Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Yang penting bersih. Bersih. Saya tahu kehidupan di kota besar itu sangat sulit. Apalagi di sini banyak pengusaha. Banyak orang bisnis. Saban hari akan bertemu dengan pebisnis-pebisnis yang dari segala kalangan. Dari segala golongan. Dari yang paling baik akan kita ketemu. Sampai yang paling jahat akan kita ketemu. Sudah ketemu belum? Om Robi sudah ketemu? Dengan rekan bisnis yang paling baik. Lebih baik dari orang Kristen loh. Tapi kita ketemu juga dengan yang paling jahat. Seperti Goliat. Waktu kita berbisnis, banyak tawaran kan ya. Kan pertemanan, persahabatan. Apa Pak Raj, kalau ada teman bisnis yang menyodorkan, Pak Raj ayo rokok biar kelihatan keren. Mau enggak? Itu satu godaan yang besar. Biar keren ikut dong. Teman bisnis kita kan orang tidak kenal Tuhan. Bapak-bapak mau diajak ke klub malam? Cari week-week? Mau terima atau enggak? Kalau terima, bisnis jalan. Kalau tidak terima, bisnis berhenti. Susah hidup kita. Berat hidup kita. Tetapi Alkitab bilang, jangan ambil rohmu. Jangan kotori rumah kita. Rumah
tubuh kita sebagai rumah Allah. Kalau rumah Allah bersih di dalam tubuh kita, Dia ada di pihak kita. Dia akan memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saudara, dalam Alkitab ada satu tokoh yang sangat luar biasa. Namanya Simson. Simson seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Di Alkitab tidak ada manusia sampai hari ini, kecuali di Jakarta ada, yang mempunyai kekuatan sama seperti Simson. Di Jakarta kan ada film Simson Betawi. Pemainnya kan Benyamin S. dan Ida Royani, ya kan? Kan mau cari tahu nih, Simson Betawi, Benyamin S. itu waktu si Makwo hamil sampai 1 tahun lebih loh. Kan cuma 9 bulan melahirkan. Si Makwo hamil sampai 1 tahun lebih. Lahirlah Benyamin S. Simson kecil. Wow, kalau lagi main dengan teman-teman dipukul bisa pingsan, langsung bawa ke dokter. Main lempar-lemparan rumah orang bisa ambruk. Karena Simson Betawi begitu kuat. Cari tahu apa kekuatan Simson Betawi. Oh, Ida Royani cari tahu. Oh, ternyata kekuatannya ada di bulu keteknya. Ini sebenarnya kalau zaman sekarang ini penistaan agama loh. Kan di Alkitab tidak disebut bahwa kekuatan daripada Simson Betawi Benyamin S. di Alkitab tidak ditulis dari keteknya. Tetapi dari rambutnya. Si Benyamin S. lagi tidur, Ida Royani sambil nyanyi-nyanyi kayak orang India begitu kan ya. Ya Pak Raja. Nyanyi kayak orang India muter-muter, dia cabut bulu ketek. Dit, cabut. Jadi lemah loh si Simson Betawi. Dia bisa dikalahkan. Simson dalam Alkitab luar biasa. Alkitab berkata, waktu roh Allah ada di atas dia. Waktu Allah ada di pihak Simson. Dan Simson ada di pihak Allah, katanya. Dia bisa mengalahkan 300 ekor serigala. Dia bisa mengalahkan tentara Filistin dengan kekuatannya sendiri loh. Tidak pakai panah, tidak pakai tombak, dengan tangannya sendiri. Kenapa? Roh Allah ada di atas dia. Dia diurapi luar biasa oleh Tuhan. Tetapi Simson seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang anak Tuhan yang luar biasa. Tapi dia punya karakter yang tidak baik. Tiap kali dia lihat perempuan agak bening sedikit, cantik sedikit, langsung suka, langsung keleper-keleper dia. Ingat di cerita Sun Gokong ada siluman babi, apa itu namanya? Cipatkai. Cipatkai kan kalau kemana-mana, kalau dia dengar suara perempuan, telinganya langsung begini naik. Dia langsung cari dari mana itu. Nih, si Simson itu mirip-mirip Cipatkai. Nggak boleh dengar perempuan bagus. Perempuan cantik, langsung dia datang ke mamanya. Alkitab bilang merengek-rengek loh. Mama, kawin, Simson minta kawin. Simson minta kawin, Simson minta kawin. Nggak boleh, nggak harus kawin. Papa mamanya bilang, kamu kan orang Israel. Jangan kawin dengan orang yang bukan Israel. Kamu harus kawin dengan orang Israel. Kan banyak di Israel perempuan. Kan di IMS banyak wanita. Komudi. Kenapa mesti cari yang tidak seiman? Yang di IMS juga cantik-cantik. Bisa pimpin pujian. Bisa singers. Kenapa kau tidak pilih dia? Kau pilih yang tidak seiman. Ngotot si Samson. Enggak. Betul lah kata Remi Silado ya. Remi Silado bilang, kalau cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Maksa dia. Akhirnya kawinlah dia. Dipisahkan, bisa lagi. Lihat lagi. Dan yang terakhir dengan seorang wanita. Dari Lembah Sorek. Cantik banget. Sampai ada lagunya loh. Ada Elton John atau siapa. Lai, lai, lai. Dilaila. Delila. Cantik banget. Waktu Simson lihat Delila yang cantik, langsung lagi dia minta kawin. Ma, minta kawin. Minta kawin. Simson minta kawin. Nggak bisa. Harus. Kawinlah dia dengan Simson. Orang Filistin itu. Delila dipanggil oleh tentara Filistin. Coba kamu cari tahu apa kekuatan Simson. Oh iya. Simson, kamu kan cinta sama saya. Itu Alkitabnya tulis begitu loh. Kamu sayang sama, iya saya sayang sama kamu. Kalau kamu sayang sama saya, kasih tahu di mana rahasia kekuatanmu. Dulu waktu masih kecil ada iklan kan di televisi, Chris Biantoro. Rahasia kecantikanmu ada di dasar laut.
rumput laut. Ya katanya kan iklan zaman dulu. Sekarang Delila bilang, di mana rahasia kekuatanmu? Oh, rambutku. Ikat aja. Diikatlah si Simpson lagi tidur. Diikat sama Delila. Waktu sudah diikat tidur, dia teriak, Simpson, orang Filistin datang. Dia mau tes kan? Si Simpson geluk-geluk, lepas. Dihajar tentara Filistin. Menang dia. Datang lagi si Delila. Kamu bohong. Kamu bilang kamu cinta sama saya. Kamu bilang kamu sayang sama saya. Kenapa kamu berbohong? Begitu terus. Alkitab bilang, berhari-hari. Sampai tidak tega ini si Simpson. Kan perempuan senjatanya air mata. Apa-apa air mata. Apa-apa air mata. Simpson itu ternyata betul loh, kayak kata lagu Indonesia zaman dulu. Tekuk lutut di sudut kening wanita. Ismail Marzuki kan ya. Tapi ada juga katanya. Pria, tekuk lutut di sudut kening wanita. Teng, langsung keleper-keleper dia. Simpson begitu ternyata. Dan kamu cinta dia. Karena berhari-hari, terakhir dia bilang, sini saya kasih tahu. Rahasia kekuatanku ada di rambut. Kalau rambutku dipotong, aku tidak punya kekuatan. Ini rahasia loh. Rahasia dia sebagai nasir Allah dengan Allah. Dia kasih tahu rahasianya. Simpson tidur sambil dielus-elus sama Delila. Udah dia tidur dibotakin si Simpson. Udah botak. Dilihat teriak, Simpson, orang Filistin datang. Simpson bangun. Dia kira dia masih kuat. Dia gerak-gerak begini. Sudah tidak kuat. Soloyo dia. Dia kira dia masih bisa menghajar tentara Filistin. Udah nggak bisa. Kenapa? Kekuatannya, rambutnya sudah botak. Langsung ditangkap. Ini dia dan Alkitab berkata, Roh Kudus meninggalkan dia. Simpson yang begitu kuat, Allah tidak lagi berpihak sama dia karena dia tidak berpihak sama Allah. Dia berpihak sama Delila. Matanya dicungkil, jadi buta. Kalau ada pesta di Filistin, raja-raja bikin pesta, kumpul pembesar-pembesar. Dan Simpson dibikin bahan lawakan. Mereka menonton Simpson yang ada di mimbar sambil berjalan meraba-raba. Ini seorang hamba Tuhan yang diurapi. Akhir hidupnya ditinggalkan oleh Tuhan. Allah tidak ada di pihak dia. Dia dibutakan. Jangan sampai ada hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan PDAMS yang jadi ketawaan orang dunia. Yang jadi lawakan orang dunia. Simpson hamba Tuhan. Jadi lawakan. Jadi ketawaan. Kemana-mana orang ketahuan, katanya rohani. Padahal rohana. Orang mengejek kita. Kenapa? Roh Allah tidak ada lagi sama dia. Sama seperti Saul. Waktu dia tidak taat, roh Allah tinggalkan dia. Ujung-ujungnya bunuh diri. Simpson, waktu dia tidak di pihak Allah. Dan Allah tidak di pihak dia. Dia buta, dia jadi pelawak. Kasihan banget seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian satu hari bertobat juga dia si Simpson. Walaupun sudah buta, sudah tua. Rambutnya mulai panjang ini. Mulai kuat lagi dia. Nggak usah ikut fitness. Nggak usah ikut gym. Rambutnya mulai panjang. Kemuliaan Tuhan mulai ada lagi. Mulai kuat dia. Dan dia berdoa, Tuhan kasih aku satu kesempatan lagi. Aku mau berdoa Tuhan, kasih aku satu kesempatan ini aja. Dia dengar, ada anak laki di situ. Dek, sini dek. Boleh tolong pegangin om buta. Mau kemana om? Bawa ke tiang yang paling kuat di situ. Oh iya om, gampang, bawa. Pegang. Ya makasih ya dek, kamu pergi kamu. Sudah banget. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Beri saya kesempatan satu kali ini. Dia goyang-goyang. Roboh itu gedung. Di situ banyak raja. Di situ banyak pembesar. Dan Alkitab bilang, orang yang dibunuh oleh Simpson waktu dia masih hidup. Belum buta, jauh lebih banyak dia bunuh waktu dia bertobat kembali.
Waktu dia sudah buta. Tapi sayang, Simpson juga mati di situ. Tragis kehidupan. Orang yang tidak di pihak Tuhan. Dan Tuhan tidak di pihak dia. Mati. Matinya kalau bagus-bagus enggak apa-apa. Tapi untung Simpsonnya bisa bertobat. Walaupun dia tahu tidak berapa lama lagi dia akan mati. Kalau masih bisa bertobat keluarga kita, walaupun sudah tua kalau masih bisa bertobat, suruh bertobat. Selama belum mati, selama masih ada bernafas, masih bisa bertobat loh. Jangan karena oma kita sudah tua, papa kita sudah tua, dikerem di kamar. Disimpan di kamar. Makanan simpan di kulkas. Bukan mama-mama, bukan omamu yang disimpan di kamar. Kebiasaan. Oma-oma bukannya dibadiri di gereja. Masih boleh, masih kuat. Dorong pakai kursi roda. Ini disimpan di rumah, di kamar. Dikerem di situ. Kue disimpan. Oma-oma, opa, mama, papa kita yang sudah tua bawa di gereja. Malu. Hoi. Waktu masih ada kesempatan biar so tua. Kalau masih mau bertobat, masih ada kesempatan. Amin, amin, amin. Sekarang katanya, Daud, waktu dia datang, dia disuruh papanya. Daud, kamu ke medan perang. Ketemu kakak-kakakmu, kan tentara nih. Oh iya Pak, dia bawa apa? Dia bawa makanan untuk kakak-kakaknya, bawa bekal dia. Waktu dia sampai cari-cari kakaknya, kenapa orang pada takut? Mereka kasih tahu, kamu apa kamu enggak tahu? Orang Filistin, ada Goliat itu. Dia menghina-hina, dia menantang orang Israel. Dia lihat, oh itu orangnya. Lantas kalau lawan dia menang, dapat apa? Si Daud kayak mata duitan gitu loh ya. Mau dapat apa kalau menang? Belum dijawab, Daud bilang begini sama mereka. Siapa Goliat itu yang berani menantang Allah? Dia bukan begini. Siapa orang Israel yang berani menantang Goliat? Siapa Goliat itu? Siapa orang Filistin? Siapa orang kafir itu yang berani menantang Allahnya, Allah Israel? Waktu dia ngomong begitu, kedengaran sama kakak-kakaknya. Kedengaran sama Saul, kakaknya marah. Kakaknya anggap remeh loh adiknya. Anak kecil, dari kampung, kurus, kerempeng. Tidak tahu berkelahi. Mereka anggap remeh dengan adik mereka Daud. Waktu dibilang ke Saul, Saul juga remeh. Dia bilang, kamu siapa? Kamu mau lawan Goliat. Goliat itu sudah jadi tentara sejak dia masih muda. Seumur-umur dia perang terus dan dia sudah menang. Kamu siapa? Kadang-kadang kita juga diremehkan orang ya. Dipandang enteng orang. Kalau yang pandang enteng kita orang lain, orang dunia, enggak apa-apa. Yang pandang enteng kita keluarga sendiri. Kakak, raja kita sendiri. Yang pandang enteng kita, teman duduk di gereja. Yang sama-sama angkat tangan. Pegang tangan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Muah, muah, muah. Padahal dia meremehkan kita. Dia pandang enteng dengan kita. Lebih sakit loh. Kalau yang pandang enteng kita, teman di luar sana, sakit banget. Kalau yang pandang enteng kita itu teman gereja. Teman paduan suara. Teman paduan musik. Teman pelayan-pelayan. Sakit banget. Daud dipandang enteng oleh kakak-kakaknya. Dipandang enteng oleh rajanya. Apalagi Goliat. Panggil katanya. Berhadapan satu dengan satu. Satu lawan satu. Tetapi hinaan itu. Pandang enteng itu. Tidak Daud masukkan ke dalam hatinya. Masuk telinga kiri, kanan. Keluar telinga kiri. Dulu di SAC punya guru namanya Pendeta Yokalo. Dari Manado, JK Lukas.
dia punya ini cacat, telinganya begini, nih. Begini, dia ngajar, dia bilang, mending saya, pakai bahasa Manado tapi, lebih bagus saya katanya. Nih, saya punya, tar saudara ya. Lebih bagus saya katanya, telinga saya cacat. Tapi kalau saya dengar firman Tuhan, masuk di sini, dia tidak akan keluar. Karena telinganya begini. Benar juga kata Om Yokalo ya. Daripada kamu, telingamu sempurna. Lobang sini, lobang sana. Tapi waktu masuk firman Tuhan, tembus. Om Yok bilang begini sama saya. Saya dipanggil ke Kapten Musa, Om Yok lagi main. Diri kamu, duduk situ. Ya Om. Kamu tahu kamu hamba Tuhan? Ya Om. Kamu tahu bahwa hamba Tuhan itu harus terima yang paling manis. Dan yang pahit. Ya Om. Dia bilang, Om Yok bilang begini. Kamu harus, bajumu, kemejamu harus punya 2 kantong. 1 kantong bagus gitu loh. Seperti ini, bagus. Tapi yang kantong 1 harus kantung bocor katanya. Kalau ada orang yang hina kamu, ada orang yang permalukan kamu, taruh di kantong yang bocor. Biar dia langsung pergi. Jangan diambil hati. Rugi sendiri. Tapi kalau orang bilang bagus-bagus, taruh di sini. Kantong yang bagus itu. Taruh di sini. Simpan itu. Sewaktu-waktu kau keluarkan itu. Jangan diambil hati. Orang pandang kita enteng. Pandang kita rendah. Pandang kita tidak bisa. Gak usah peduli. Saya punya Allah yang besar. Saya punya Allah yang luar biasa. Karena dia bilang, saya tetap perang. Oke, perang kata Saul. Saul ambil dia punya baju perang. Dia punya senjata semua. Dia kasih pakai kepada Daud. Daud bilang, enggak bisa. Terlalu berat. Enggak pas dengan saya kan kecil. Kan Raja Saul besar. Buka. Saya enggak bisa bergerak. Padahal kan itu bajunya raja loh. Baju perang. Enggak mau, saya enggak mau. Lepas. Oh, ternyata Daud ingin menghadapi Goliat. Tidak dengan senjata apa-apa. Harus dengan tangan kosong. Daud tidak mau minta pertolongan dengan baju sirah, dengan ketopang, dengan tombaknya Saul. Dia mau, dia menang dengan tangannya sendiri. Akhirnya Saul bilang, pergilah kamu. Tuhan menyertai engkau. Oh, pergilah si Daud. Anak kampung, anak kecil, gembala. Waktu dia datang, Saul bilang begini, Goliat bilang, kamu kira saya ini anjing? Kamu kira saya ini anjing? Kamu datang cuma pakai tongkat. Kalau kamu datang, saya akan cabik-cabik tubuhmu. Saya akan potong-potong dagingmu. Saya akan lempar ke udara. Saya kasih makan burung-burung. Aduh, kejam sekali ini orang. Orang murtad ini. Orang jahat ini. Waktu Daud dengar begitu, dia tetap maju loh. Dia tetap maju. Kenapa dia berani? Alkitab berkata, Roh Kudus sudah tinggalkan Saul. Dan Roh Kudus sekarang ada dalam Daud. Waktu Daud diurapi, jadi raja oleh Samuel. Kata firman Tuhan, dia penuh Roh Kudus dari hari ke hari. Makanya beda. Saul yang ditinggalkan Roh Kudus, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, tidak mau perang, akhirnya bunuh diri. Sekarang Daud yang kecil orang kampung, tidak punya senjata, tetapi waktu Roh Kudus ada sama dia, memenuhi dia berani luar biasa. Haleluya. Untuk apa penuh Roh Kudus kalau tidak punya keberanian? Untuk apa penuh Roh Kudus kalau penakut? Pergi kau ke ketek mamamu. Tinggal di bawah ketek mamamu, omakmu. Kalau penuh Roh Kudus tapi penuh dengan ketakutan. Jangan jadi orang Kristen. Jangan jadi pengkhotbah. Jangan jadi pemberita Injil.
Kalau engkau hidup dalam ketakutan. Katanya penuh Roh Kudus. Tadi kan si Simpson, waktu dia bilang, tuh Simpson ada orang Filistin datang. Dia kira dia masih penuh Roh Kudus, masih kuat. Tapi enggak. Jangan sampai merasa masih penuh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sudah tinggalkan kita. Jangan sampai merasa Allah masih di pihak kita. Padahal Allah tidak di pihak kita. Jangan rasa masih bisa berbahasa roh. Tapi kuasa dari bahasa roh sudah tidak ada. Ada orang sudah ditinggalkan Tuhan. Tapi masih sok gitu loh. Seperti penuh Roh Kudus. Iya, dia masih berkata-kata. Tetapi kata-kata Roh Kudus itu sudah tidak punya kuasa. Kenapa? So ditinggalkan. Haleluya. Waktu saat itu si Goliat bilang begitu, aku potong-potong dagingmu. Aku lempar ke burung, jadi makanan burung. Aduh, sakit banget loh. Ini meremehkan sekali. Dan hari ini juga Goliat, roh dunia, kata-katanya mau melemahkan iman kita. Tapi Daud tidak mau peduli. Saya penuh Roh Kudus. Dan Daud berkata begini. Ini yang ayat kita baca tadi. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Kamu datang dengan senjata, dengan keahlianmu. Tetapi aku datang dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Artinya Daud mengandalkan Tuhan. Bukan dia yang lemah, dia yang kecil. Tapi dia bilang, aku datang dalam namanya Allah. Peranglah dia dengan ini. Dia ambil tongkat, dia lari-lari ambil batu 5 biji, dia taruh di ketepel. Senjatanya bukan senjatanya Saul loh. Senjata yang biasa dia pakai di padang rumput. Dia putar-putar. Tuk sekali putar lepas, kena di testa. Kena di dahi. Bocor tembus sampai sini. Jatuh. Daud lari-lari. Dia ambil pedangnya. Goliat. Dia potong kepala. Potong. Waktu orang Israel melihat begitu. Orang Israel bersorak-sorak. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh seseorang yang sudah tidak di pihak Tuhan. Dan Tuhan tidak di pihak dia. Kalau kita dipimpin oleh orang yang tidak penuh Roh Kudus. Akan mempengaruhi anak buah. Iya kan? Kalau pemimpinnya tidak penuh Roh Kudus, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, anak buahnya pun begitu. Lihat Saul, orang Israel pada ketakutan. Makanya jangan salah pilih pemimpin. Pilih pemimpin yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang ada Roh Kudusnya. Jangan salah pilih pemimpin. Di Jakarta banyak, maaf ya, saya hamba Tuhan, lulusan sekolah Alkitab, bukan lulusan TikTok. Saya hamba Tuhan 9 bulan, kelas 1. Kelas 2 9 bulan. Puasa. Zaman itu Om Yoyo baru umur 40 tahun lebih loh. Oh, baru besar. Sekali gebrak bisa pipis-pipis orang. Om Yoyo masih muda, saya jadi murid. Ya, badannya kayak Goliat. Tetapi kan diurapi oleh Tuhan. Saya lulusan sekolah Alkitab Cianjur. 2 kali 9 bulan. Praktek, puasa, doa, diomel-omelin. Saya bukan lulusan TikTok. Yang hotmannya cuma 1 detik diedit. Dan orang suka. Amin, 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 amin. Kita tidak tahu siapa dia. Kalau gembala hamba Tuhan kamu tahu. Dari A sampai Z sampai usus-ususnya tahu. Yang di TikTok tahu enggak? Dia enggak kenal jemaat PDAMS. Jemaat PDAMS yang mengagung-agungkan dia. Bukan kelas lulusan sekolah Alkitab Cianjur. Terlalu kecil itu. Saudara bilang,
sombong. Gak apa-apa. Orang bilang kata-kata sombong, belagu. Sama seperti Daud. Aku akan hadapi dia. Bukan karena sombong, tapi iman. Tapi pengalaman. Daud membunuh Goliat, putus kepala, orang Israel bersorak. Ini pelajaran bagi kita loh. Saya bilang tadi, Goliat pasti masih ada hari ini. Suaranya masih terdengar. Bahwa kita akan gagal. Kita akan jatuh. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, Tuhan sudah tolong kita 3 tahun yang lalu. Ingat, COVID. Banyak yang mati, kita masih hidup kan? Belum mati kan? Halo? Masih hidup kan? Belum mati kan? Waktu COVID usaha orang bukan bangkrut sih, usaha enggak jalan. Sekarang jalan kan? Lebih maju kan? Kalau Tuhan sudah tolong jemaat PDAMS waktu masa susah, waktu COVID, hari ini juga dia tetap akan tolong. Hari ini dia tetap memberikan kita kemenangan. Karena kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Supaya seimbang, supaya adil. Allah di pihak kita. Kita pun ada di pihak Tuhan. Ada di pihak mana jemaat AMS Jakarta? Di pihak Tuhan? Saya percaya 100%, 1000%. Jemaat AMS Jakarta. Hidup kita ada di pihak Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan akan membela kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan hormat pemain musik, kita nyanyikan pujian El Shaddai. Tak usah ku pintu, Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, 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 amin. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, mari kita semua berdiri. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah.
haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, haleluya. Berkatnya melimpah, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, pembela kami sejati, yang selalu ada di pihak kami dan selalu memberikan kami kemenangan. Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Kami berterima kasih karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah El Shaddai. Terima kasih pagi hari ini buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ada banyak suara-suara yang menakutkan. Ada banyak suara-suara yang membuat kami cemas. Tetapi kami percaya Roh Allah ada di dalam kami. Roh Allah akan memberi kami kemampuan untuk menghadapi suara-suara yang menakutkan itu. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk tetap bertahan dalam kasih karunia Tuhan. Ada banyak cobaan, ada banyak ujian, tapi kami percaya kalau Allah ada di pihak kami akan menjadi pemenang-pemenang, lebih daripada pemenang. Semua yang sudah hadir, baik yang ada di rumah, yang ada di sini, sudah diberkati dengan berkat surga yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk. Ya. Terima kasih banyak atas firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Ruben. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Ibu Ratna. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian daripada apa yang Tuhan sudah memberkati di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati pemberian kami ini untuk melebarkan kerajaan sorga, dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberinya, yang belum dapat memberi Tuhan juga memberkati, karena suatu saat Dia akan memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Lepas dari kasih
pujian ajaib Kau Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, pada pagi hari semua anak-anak Tuhan yang hadir, baik di gedung ini maupun di rumah, sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Kami hamba-hamba Tuhan bersama dengan umat-umat Tuhan membawa ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awandatu. Tuhan, kami minta kemurahan Tuhan. Kami minta tangan-Mu yang kuat, yang perkasa itu ada di atas kehidupan Ibu Gembala kami. Dengan memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesehatan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan urapan-urapan yang baru. Melalui pelayanan Ibu Gembala kami, ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa yang diselamatkan. Diberkatilah wakil gembala, pembantu-pembantu yang ada, diberkati dengan berkat-berkat surga yang luar biasa. Tuhan, kami mau berdoa untuk usaha mata pencarian umat-umat Tuhan. Mereka sebagai pengusaha, sebagai pedagang, karyawan, guru, anggota TNI Polri, para medis, semua Tuhan pakai sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka Allah Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kami mau berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, bersatu hati kami mau minta di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Kami rindu di hari-hari mendatang mereka ada bersama-sama dengan kami Tuhan, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di luar kota ataupun yang ada di luar negeri Tuhan, Tuhan jaga, pelihara, lindungi mereka. Kembalikan mereka nanti untuk berbakti di tempat ini, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat surga yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Amin.